Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video ketika Bapak Abdullah SPD memaparkan tentang cara menyusun ATP dan TP. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya untuk aksi nyata di sini merumuskan ATP dan TP. ATP itu singkatan dari alur tujuan pembelajaran, sedangkan TP adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk pengertiannya itu alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Tujuan pembelajaran adalah kompetensi yang didapat setelah ini dari satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, itu pengertian secara teoritisnya saja. Teoritis. Jadi sudah bisa memahami secara teoritis apa itu ATP dan TP. Ini adalah kita yang sebelumnya sedikit rekan kita Bapak Fauzan. Nah, ini kan topiknya merumuskan ATP dan TP. Nah, menurut pemahaman saya, jadi nanti di akhir nanti saya butuh koreksi dari teman-teman. Jadi ini hanya pemahaman saya saja. Referensi saya dari platform Merdeka yang saya pelajari. Jadi untuk merumuskan ATP itu kita perlu merumuskan terlebih dulu TP-nya atau tujuan pembelajaran. Nah, untuk merumuskan TP itu ada 3 alternatif. Yang alternatif 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan alternatif yang kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. CP di sini adalah capaian pembelajaran. Lanjut. Nah, di sini karena saya menggunakan alternatif kedua, kemudian saya contohkan di fase B karena kebetulan saya mengajar di kelas fase B yaitu kelas 4. Kemudian contoh mapelnya saya ambil matematika. Langkah yang saya buat itu pertama perlu kita siapkan dokumen CP yang sudah disusun oleh BSKA. BSKA itu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, itu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan di situ untuk CP di situ pada kurikulum Merdeka itu tertuang di SK nomor 033 dari tanggal dari 2022. Ini sudah yang terbaru. Sebelumnya itu nomor SK-nya bukan yang cuma saya lupa. Intinya nomor SK yang 033 ini sudah yang terbaru. Nah, bisa di dulu kemarin saya dikirim Pak Simak yang nomor SK 033. Ini juga benda. Yang kedua, setelah kita menyiapkan dokumen SK-nya, itu kemudian kita membaca CP-nya. Karena yang saya ambil cuma matematika, saya baca CP matematika. Kemudian contoh kelasnya saya menggunakan fase B. Jadi di CP itu kan di dokumen SK ini kan ada CP dari fase A sampai fase berapa itu? Ya itu. Jadi saya baca yang matematika untuk fase B. Kemudian langkah ketiga, ya kita bismillah saja. Kemudian kita mulai merumuskan TP. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh dari CP yang saya ambil di SK 033. Fase B pelajaran matematika. Kalau saya bacakan ini capaian pembelajaran secara keseluruhan ya. Jadi pada akhir fase B peserta ini dapat menunjukkan pemahaman
dan intuisi di dalam taktik dan saya tak hafal. Intinya Sensor. itu kumpulan CP untuk fase B, mapan matematika. Ya, Fase B di sini ada kelas 3 sama kelas 4. Jadi untuk tiap fase itu harus ada kolaborasi. Jadi kebetulan saya kelas 4 dan Bu Rifa kelas 3, jadi mungkin nanti saya akan kolaborasi dengan Bu Rifa. Jadi interest. Bang. Harus kolaborasi ya, antara kelas 3 sama satu fase, kelas 3 sama kelas 4. Nah, dari CP dari atas sampai bawah di sini, ini secara keseluruhan itu dibagi dengan 5 elemen untuk SD. Kalau untuk SMA itu ada 6. Jadi tambahan untuk SMA itu setelah ini analisis data dan peluang itu ada tambahan kalkulus apa gitu, pokoknya kalkulus matematika ya. Kalau SD cuma 5 ini. Jadi elemen itu ada yang menyebutnya domain. Kalau saya memahami saya elemen itu berarti materi ya. Jadi dari capaian ini dibagi ke beberapa materi. Pertama bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, kemudian analisis data dan peluang. Nah, kemudian yang saya ambil kalau saya contohkan semua tidak cukup waktunya, sehingga saya mencontohkan untuk elemen aljabar saja di fase B mapan matematika. Jadi elemennya aljabar ya. Nah, jadi kalau kita lihat di SK itu nanti ada tabel. Kalau tadi di SK itu nanti bisa kita lihat secara keseluruhan. Kemudian di bawahnya ini, di atas, di atas sebelum keterangan ini ada karakteristik mapelnya. Kalau saya ambil matematika berarti ada karakteristik matematikanya, kemudian baru CP-nya, kemudian di bawahnya baru tabel yang sudah dibagi-bagi, sudah dikelompokkan dari 5 elemen tadi. Nah, saya ambil langsung aljabarnya dengan CP. Peserta didik dapat mengisi data yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengembangan pada elemen saja. Kemudian ini hanya contoh CP-nya, hanya contoh CP. Kenapa saya contoh? Karena kemampuan tiap fase atau kemampuan siswa tiap fase itu berbeda. Saya contohkan ini penjumlahan dan pengukuran ambil tentang saya. Kalau mau boleh dikembangkan langsung 4 penjumlahan, pengukuran, perhatian dan pembagian. Karena di CP secara umum itu bukan hanya penjumlahan dan pengukuran. Ya, untuk bilangan saja itu bukan hanya penjumlahan dan pengukuran, tetapi ada perhatian dan pembagian. Nah, saya ambil gambarnya saja. Saya anggap untuk fase B kelas 3 itu dianggap penilaian dan pembagian itu belum dulu, jadi dilanjutkan di kelas 4-nya begitu. Kemudian setelah kita ambil elemen tabel pada elemen aljabar, kemudian kita identifikasi CP berdasarkan kalimat CP. Kalimat CP itu maksudnya yang ada di sini. Saya identifikasi kalimatnya apa, saya bagi 2. Dari kalimat ini saya bagi 2 kalimat. Yang pertama, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum sampai ke sampai sini 100. Nah, kemudian ada lagi, peserta didik dapat mengidentifikasi menurut dan sampai 100. Nah, jadi ada 2 kalimat pada CP elemen aljabar fase B. Kemudian kita langsung tentukan kompetensinya. Kompetensinya kita mudah untuk menentukannya. Langsung ambil dari kalimat CP-nya. Mengisi nilai yang belum diketahui. Ambil saja, berarti kompetensinya di situ. Kemampuannya di situ. Kemampuan siswa adalah mengisi nilai yang belum diketahui pada kalimat matematika. Kalimat yang kedua, kompetensinya atau kemampuan siswa yang diharapkan adalah dapat mengidentifikasi, meniru dan mengembangkan pola gambar
kompetensi adalah mengidentifikasi, kemudian meniru, kemudian mengembangkan itu. Kemudian karena harus ada kompetensi dan ruang lingkup. Ya, dari kalimat CP saya tambahkan kolom kompetensi dan ruang lingkup karena sesuai dengan contoh yang di awal kan ada 3 alternatif untuk pengurusan TP. Saya ambil alternatif kedua, yaitu menyusun TP berdasarkan kompetensi dan ruang lingkup pada CP, sehingga saya tambahkan kompetensinya apa, ruang lingkupnya apa. Kompetensi sudah, kemudian ruang lingkup. Ya, ruang lingkup itu berupa materi. Ketika capaian pembelajarannya ini kan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Berarti ruang lingkup materinya adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kalau di sini mau ditambahkan penjumlahan sampai ke pembagian, maka ruang lingkup materinya adalah operasi hitung penjumlahan sampai pembagian. Kalimat kedua ini masih tentang kalimatnya memang panjang, tapi di akhir melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Berarti materinya sama, operasi itu penjumlahan dan pengurangan. Untuk kalian ini bisa disatukan atau dimerge. Jadi bisa diperoleh. Nah, setelah itu kompetensi sudah, identifikasi, kemudian ruang lingkup sudah, lanjut ke perumusan TP. Perumusan TP. Jadi setelah kalimat kompetensi ruang lingkup, baru tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini banyak. Berdasarkan CP ini tentang bilangan cacat, penjumlahan dan pengurangan. Maka di materi matematika itu untuk siswa itu bisa mengisi nilai yang belum diketahui, contoh 3 ditambah titik sama dengan 5. Berarti siswa itu perlu, tujuannya adalah siswa harus tahu dulu pengoperasian penjumlahan dan pengurangan. Kalau nggak bisa operasi penjumlahan dan pengurangan, tidak mungkin bisa mengisi atau memahami konsep mengisi nilai yang belum diketahui. 3 tambah titik sama dengan 5. Jadi harus melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Sumbernya sama dari CP, kemudian kompetensi yang kita temukan, kemudian materinya, baru ke tujuan pembelajaran. Setelah itu kita pikirkan lagi, kira-kira kalau sudah tahu penjumlahan dan pengurangan, siswa itu harus apa? Sedangkan CP-nya kalau langsung ke soal 3 tambah titik-titik sama dengan 5. Karena ini sumbernya dari Bu Iva, kemarin saya diskusi sama Bu Iva tentang duet. Berarti barang sih nyata. itu kan untuk mengisinya harus ada pengurangan. Artinya 3 tambah titik sama dengan 5. Kan hasilnya 2. 2 dari mana? 5 kurangi 3. Berarti kita tujuan pembelajarannya adalah harus mengetahui hubungan penjumlahan dan pengurangan. Oke guys. Gimana bahasa? Ya, menemukan hubungan antara operasi penjumlahan dan pengurangan. Hubungannya maksudnya seperti itu. 2 dari mana? 2 itu dari 5 dikurangi 3. Padahal soalnya penjumlahan, tapi pengurangannya pakai pengurangan. Berarti harus tahu hubungan penjumlahan dan pengurangan. Itu tujuan kedua. Tujuan kira-kira pikirkan lagi, apakah 2 tujuan pembelajaran ini cukup? Kalau dirasa cukup ya sudah, 2 saja yang ditaruh di sini. Kebetulan saya masih kurang, berarti tujuan pembelajaran saya tambah, yaitu terakhir biar sesuai dengan CP-nya. CP-nya adalah menemukan nilai yang belum diketahui pada matematika. Saya tambahkan di terakhir, sehingga sesuai dengan CP, kompetensi dan materi.
sudah, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk ini kan temanya merumuskan alur tujuan pembelajaran. Sebelum ATP berarti merumuskan TP. TP-nya sudah berarti sekarang ATP-nya atau merumuskan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran hanya menambahkan kolom alokasi waktu dan profil belajar Pancasila. Kalau TP-nya sudah kita rumuskan tadi, CP-nya sudah ada tadi, LP-nya juga sudah ada tadi. Berarti ATP hanya menambah kolom alokasi waktu dan profil belajar Pancasila. Ini terserah kita kira-kira saja. Kalau materinya itu melakukan operasi penjumlahan sampai bisa mengisi nilai yang belum diketahui, saya perkirakan untuk kelas 4, untuk kelas 3 dan kelas 4 itu kira-kira 6 jam siswa sudah bisa, karena kan materinya cuma penjumlahan dan pengurangan. Dan ini lebih cocoknya untuk kelas 3, fase B tapi untuk kelas 3. Dan bahkan kelas 3 sudah bisa pertanyaan dan cuman saya ambil yang gampang saja, penjumlahan dan pengurangan. Profil belajar Pancasila ini ada sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya ambil aja saya bernalar kritis. Kalau mau ditambah mandiri misalnya, nggak apa, mandiri. Ditambah lagi kreatif, nggak apa. Saya biar mudah aja. Tambahkan satu bernalar kritis saja. Sudah ini dari merumuskan ATPK. Ada saya ambil yang lebih lengkap. Referensinya di Google, cuma saya lupa alamatnya. Ini yang lebih lengkap. Jadi ini sudah dibagi kelas 3 dan kelas 4. Kalau tadi saya hanya mencontohkan TP dan ATP untuk kelas 3. Kalau ini lebih lengkap. Lebih lengkap. Maksudnya karena ada kelas 3 dan kelas 4-nya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya, saya rasa itu masih kurang. Tapi tergantung kondisi sekolah dan siswa. Kalau mungkin di sini siswanya sudah kemampuannya sudah jauh, jadi tujuan pembelajarannya hanya 2, bahkan kelas 4 hanya 3 saja. Kalau kita bebas sesuai perkiraan kita yang sudah disesuaikan dengan kondisi siswa, bisa bisa 2 tujuan pembelajaran, 3 atau 4. Ini yang lebih lengkap. Saya ambil dari Google, cuma saya lupa alamatnya. Dan ini saya bagi lagi untuk ATP-nya lebih lengkap lagi. Tadi itu TP ya, jadi tidak ada alokasi waktu dan juga profil pelajar Pancasila, karena hanya TP ya, TP untuk kelas 3 dan kelas 4. Ini ATP-nya, jadi sudah ada kolom alokasi waktu dan profil belajar Pancasila, dan sudah dibagi kelas 3 dan kelas 4. Demikian dari saya. Nanti saya tunggu koleksinya dari teman-teman. Saya mohon koleksinya dari teman-teman, karena ini hanya berdasarkan pemahaman saya dengan referensi platform Merdeka dan juga di Google dan YouTube. Jadi saya mohon sangat koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sipul, mungkin ada yang mau tanyakan. Biasa masih belum sampai Pak. Cek mau sampai lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahas masalah CP, ATP, mungkin antara guru mapel sama guru kelas mungkin tidak beda jauh. Cuma ada beberapa poin yang belum saya paham dan perlu penguraian kembali. Yang dimaksud barusan Bapak tentang penjumlahan dan pengurangan harus saling korelasi, harus berhubungan, Bapak ya? Harus saling berhubungan. Dan apakah untuk
actionnya atau realitanya di kelas, apakah Bapak sudah mempraktekkan hal tersebut kepada siswanya? Dan kebetulan kan Bapak wali kelas 4, apakah sudah gitu loh? Dan murid itu sudah menangkap antara hubungan pengurangan dan penjumlahan itu harus saling berhubungan gitu. Ya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Boleh Bu Rima. Udah lain dari jawaban langsung katanya mereka biasa. Nanti saya naik kapan kita tak paham di coba ulang Kalau saya pribadi Pak sudah bahkan sampai hubungan perkalian dan pembagian. Contoh yang pembagian ya. Kalau perkalian dan pembagian ya sudah, nanti pembinaan dan uang berarti sudah diangkat. Jadi bilang 2 kenapa bagi 3/2? Karena langsung saya kasih mana 2/3 itu begitu Pak. Kemudian intinya kan pertanyaannya apakah sudah diaplikasikan? Sudah diaplikasikan. Paham nih. Nah terus juga ada fase A, fase B, fase C. Kalau di SD ya fase A ya, kalau tidak salah ya fase A itu kelas 1, 2, fase B itu kelas 3 dan 4, kelas fase C itu 5 dan 6. Nah di sini kan ada CP, capaian pembelajaran, contohnya mapel IPAS. Nah di sini coba Pak. Nah ini Pak CP. Jadi kita sebenarnya tinggal copy paste. Nah fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 pada mapel IPAS. Nah di sini peserta didik mengoptimalkan kemampuan indera untuk memahami, bertanya, mencoba dan menceritakan pengalaman pembelajaran yang diperolehnya terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Itu CP-nya, terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. IPA ini CP-nya. Nah kira-kira TP-nya apa yang sesuai dengan ini? Nah ini tak ingin keluar jadi Anu Pak, bahasa Indonesia Pak. Ini kan dari Kemdikbud. Udah mulai keluar dari itu. Boleh digunakan, tapi Itu Pak, mau apa kan jawabannya. itu persiapan sependapat dengan pihak awalnya. Bulan kan mengatakan bahwa bulan perusahaan ini membeli langsung nanti kan berlaku kan. Yang langsung itu bagaimana setelah Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.